PKC klaim 1 jam kerja per minggu dihitung sebagai pekerja, netizen marah. Biro Statistik Nasional PKC baru saja merilis data, bahwa tingkat pengangguran kaum muda, 16 hingga 24 tahun, mencapai titik tertinggi dalam sejarah, yaitu 20,8%, meningkat 0,4 poin persentase dari bulan sebelumnya. Namun, apa yang disebut standar ketenagakerjaan yang dirilis oleh pihak berwenang, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mungkin masih ditaksir terlalu rendah. Pada pagi hari tanggal 15 Juni waktu Beijing, Fu Linghui, juru bicara Biro Statistik Nasional China dan Direktur Departemen Statistik Komprehensif Ekonomi Nasional, menjelaskan metodologi untuk menghitung tingkat pengangguran. Ia menyatakan bahwa pihak berwenang membagi populasi usia 16 tahun ke atas ke dalam 3 kategori, penduduk yang bekerja, menganggur, dan bukan angkatan kerja. Populasi yang bekerja mengacu pada mereka yang telah bekerja selama 1 jam atau lebih, selama periode referensi survei, biasanya 1 minggu, untuk mendapatkan upah tenaga kerja atau pendapatan usaha, termasuk mereka yang sementara tidak bekerja karena liburan atau penghentian kerja sementara. Penduduk yang menganggur adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan dalam waktu dekat akan segera mendapatkan pekerjaan. Orang-orang ini memiliki kemampuan kerja dan kemauan untuk bekerja, menempatkan mereka dalam kategori pengangguran. Bukan angkatan kerja mengacu pada individu yang tidak memiliki keinginan untuk bekerja atau telah kehilangan kapasitas kerja mereka. Individu-individu ini tidak termasuk dalam statistik ketenagakerjaan dan pengangguran serta perhitungan tingkat pengangguran tidak melibatkan segmen populasi ini. Fu Linghui juga mengklaim bahwa metode statistik otoritas sejalan dengan standar Organisasi Buruh Internasional, dan bahwa metode tersebut terstandardisasi secara ilmiah yang selaras dengan standar internasional dan mampu secara objektif mencerminkan situasi ketenagakerjaan di daerah perkotaan China. Metode yang menganggap mereka yang bekerja hanya 1 jam per minggu sebagai pekerja, langsung membuat netizen marah. Beberapa netizen memberikan komentar bernada mengejek, "Saya telah melihat hal-hal yang memalukan, tapi saya tidak pernah melihat sesuatu yang memalukan seperti ini. Standar internasional apa yang mereka bicarakan? Menurut standar internasional, warga negara yang berusia di atas 18 tahun memiliki hak untuk memilih. Apakah kita memiliki hak itu? Oh, saya lupa, kami punya hak untuk memilih kepala desa. Saya menghabiskan waktu setiap hari untuk menonton video pendek dan mendapatkan beberapa sen. Apakah itu dihitung sebagai pekerjaan? Jika saya menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk memungut botol air mineral, apakah itu termasuk pekerjaan?" Saya tidak percaya satu kata pun dari Departemen Statistik. Mereka bermain-main dengan kata-kata atau mengada-ada. Data mereka setidaknya digelembungkan sebesar 30%. Beberapa netizen bahkan berkata jika mereka terus menipu seperti ini, pemerintah Qing yang mengacu pada PKC, akan binasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dihadapkan pada sulitnya lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi dan meningkatnya tingkat pengangguran. Media resmi PKC terus-menerus menciptakan istilah-istilah baru untuk menutupi masalah ini, seperti pekerjaan yang fleksibel, ekonomi wira swasta, wirausaha ringan, lapangan kerja yang lambat, dan banyak lagi. Pada tanggal 3 Mei Xi Jinping mendorong kaum muda untuk kembali ke daerah pedesaan dan menyarankan mereka untuk mencari kesusahan untuk diri mereka sendiri, dalam sebuah surat kepada mahasiswa. Wang He, seorang pakar yang berhubungan dengan China, mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa usulan otoritas bagi kaum muda untuk mencari kesusahan bagi diri mereka sendiri dan mempromosikan gerakan menanjak dan menurun, adalah karena mereka yang berkuasa telah membuat kekacauan di negara ini, dan sekarang mereka memaksa generasi muda untuk menanggung kesulitan, yang pada dasarnya mendorong mereka untuk memberontak.